Bismillahirrahmanirrahim. Kuningan, Kuningan, Kuningan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Dewan Juri yang kami hormati. Selamat pagi kepada jajaran panitia, Bapak Kabid PPD Provinsi Jawa Barat, DPMD Provinsi Jawa Barat. Mohon maaf. Semoga kita semua dalam keadaan baik dan tentunya dalam keadaan berbahagia. Saya mengutip sebuah kutipan yang keren dari seorang penulis dari Amerika Serikat. Zig Ziglar mengatakan bahwa Anda tidak perlu menjadi orang hebat untuk memulai, tapi mulailah untuk menjadi orang yang hebat. Seperti itu. Oke, kami dari Equanic Agri Nusantara, sekelompok anak-anak muda dari Desa Hantara, Kabupaten Kuningan, melakukan sebuah gerakan pemberdayaan untuk generasi muda Kuningan melalui pengenalan sebuah lompatan teknologi yang terbarukan. Kepada panitia bisa diputarkan video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Saya Apin, inisiator dari Equanic Agri Nusantara yang berbasis di Desa Hantara, Kecamatan Hantara, Kabupaten Kuningan, Provinsi Jawa Barat. Kami adalah sekelompok anak-anak muda desa yang tergabung di dalam Equanic Agri Nusantara yang sedang melakukan sebuah gerakan pemberdayaan generasi muda terhadap penggunaan teknologi yang tepat guna. Adapun yang menjadi pilot project kami di tahun 2023 kemarin adalah kami dari Equanic Agri Nusantara mencoba mengembangkan sebuah budidaya di bidang pertanian, yaitu budidaya melon premium, dengan mempergunakan pendekatan sistem smart farming atau penggunaan teknologi yang tepat guna. Berawal dari sebuah keprihatinan kami terhadap kondisi di desa kami ketika musim kemarau terjadi kekeringan atau tidak adanya air, sehingga mengakibatkan para petani itu tidak bisa melakukan kegiatan pertanian. Di sisi lain, kami melihat juga sebuah potensi anak-anak muda desa yang sebetulnya bisa menyelesaikan titik persoalan ini. Lalu saya sebagai inisiator mengumpulkan beberapa teman-teman di Karang Taruna Bina Jaya Bakti Desa Hantara, Kecamatan Hantara, Kabupaten Kuningan, untuk melakukan sebuah riset terhadap penggunaan teknologi yang biasa dipakai di Jepang, yaitu kami meniru dan mengamati sistem penanaman metode Machida. Sistem penanaman metode Machida di sini adalah tidak tergantung terhadap ketersediaan air. Penanaman metode ini bisa dilakukan sepanjang tahun, seperti itu. Nah, di Indonesia memang penggunaan sistem Machida sendiri di sini masih sangat minim, mungkin baru 1 hingga 2 orang saja. Yang kami ketahui, kami juga banyak belajar dari uji coba yang telah dilakukan oleh Pak Ismail Fahmi. Seperti itu. Berawal dari sebuah unggahan di media sosial Pak Ismail Fahmi, akhirnya kami mengembangkan. Hingga kami saat ini mempergunakan sistem Internet of Things atau sistem penggunaan teknologi internet dalam pengontrolan, dalam pengaturan dan manajemen pupuk atau nutrisi yang dipakai. Adapun sistem yang kami kembangkan di sini adalah penggunaan teknologi pertanian pintar yang mana sudah terkontrol oleh sistem iOS dan Android.
Yang kami pakai di sini adalah dari pengontrolan bisa melalui web maupun dari melalui smartphone. Nah, mudah-mudahan dengan pendekatan dunia pertanian ke arah teknologi bisa menggerakkan atau membuat sebuah pacuan motivasi kepada generasi-generasi muda bahwa jika teknologi ini dipergunakan dengan tepat guna, maka akan menghasilkan sesuatu hal yang luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yaryani Haruhu sebagai Kabid SDA-TTG Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa memberikan apresiasi dan dukungan kepada kelompok Equanic sebagai kelompok petani milenial dengan teknologi tepat gunanya dalam pertanian mengenai melon Jepang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hidayat, penjabat Bupati Kuningan, mengapresiasi inovasi dan gagasan Equanic yang telah memaksimalkan penggunaan teknologi untuk para petani, khususnya atau terutama budaya melon premium yang digagas Kang Pipin dan Teh Fitri, menggunakan sistem smart farming yang dikembangkan dari teknologi Jepang yang pertama digunakan di Indonesia. Bisa dimulai dari slide. Sebuah kutipan dari Bung Hatta membuka wawasan saya, Pak. Bung Hatta mengatakan untuk menerangi Indonesia tidak cukup hanya obor yang ada di Monas, tapi butuh lilin-lilin kecil yang ada di desa. Itu kunci utama kami dalam melakukan gerakan ini. Budidaya melon yang kami lakukan ini hanya sebatas artis, hanya sebatas trigger bagi generasi muda yang ada di desa. Jika mereka mau berpartisipasi dan memanfaatkan teknologi yang ada, mereka bisa. Ini kami buktikan di Desa Hantara, Bapak. Desa Hantara profil alamnya luar biasa, ada di ujung timur Kabupaten Kuningan, yang mana setiap memasuki musim kemarau terjadi permasalahan yang kompleks terhadap kekurangan air, sehingga di sana lahan pertanian banyak yang tidur seperti itu. Dari sini kemudian saya dengan teman-teman Karang Taruna Desa Hantara melakukan sebuah riset kegiatan pertanian pendekatan modern dengan kita meniru yang tadi saya jelaskan di awal, bisa di next mungkin, teknologi Machida di Jepang seperti itu. Tantangan pertanian di Desa Hantara seperti yang dijelaskan di video tadi, produktivitas lahan yang sangat rendah ketika musim kemarau. Itu kuncinya. Generasi muda, anak-anak muda di Desa Hantara ketika musim kemarau, ironis, mereka di desanya nggak ada air, pergi ke kota jualan air. Ini kenyataan yang ada, Pak. Seperti itu di kota, di Jakarta, di Bandung, mereka dorong-dorong menjual air di dalam jerigen, padahal di desanya lahannya tidur, tidak produktif seperti itu. Yang poin kedua, kekurangan air dan teknik penanaman yang masih konvensional, yang mana selalu mengandalkan musim hujan, sehingga kami kira itu masih belum efektif. Perlu adanya peningkatan, perlu adanya lompatan, perlu adanya pendekatan inovasi. Yang ketiga, ini yang paling penting bagi kami adalah kurangnya keterlibatan anak-anak muda di desa. Ini adalah sebuah ancaman besar bagi sistem pemberdayaan generasi muda di desa, yang mana anak desa gengsi untuk turun ke sawah, anak desa gengsi untuk mengenal dunia pertanian. Padahal yang bisa dilakukan di desa yang paling optimal adalah pertanian seperti itu. Dan menurut data regenerasi petani muda khususnya di Provinsi Jawa Barat, Bapak mohon izin, sangat memprihatinkan. Akan ada lost generation, yang mana saat ini menurut data dari Dinas Pertanian saya melihat
petani saat ini rata-rata umurnya di atas 40 tahun. Artinya apa? Di 40 tahun sampai usia produktif 20 tahun itu mereka tidak mengenal dunia pertanian. Ini ancaman bagi kami yang kami sadari seperti itu. Makanya kami melakukan sebuah lompatan, mudah-mudahan dengan pendekatan teknologi yang kami kembangkan sekali lagi menjadi trigger, menjadi pemacu untuk anak-anak desa lebih bisa mau melek teknologi yang bisa penempatan kegunaannya dengan tepat serta mengenal dunia pertanian lebih jauh. Solusi dari Equanic Agri Nusantara, teknologi penanaman kita yang kita rasakan selama riset kurang lebih sekitar 7 bulan, penanamannya unggul dan efisien. Karena kenapa? Mempergunakan lahan yang sangat sempit pun bisa produktif, Bapak, seperti itu. Bahkan lahan uji coba kami cuman ukuran 3 meter ke 5 meter saja, seperti itu, dan menghasilkan nilai yang kompetitif nanti kita perlihatkan. Terus yang kedua, sistem smart farming dengan solar cell. Kami memang mempergunakan sistem hybrid, yang mana sistem yang kami buat di sini adalah mempergunakan dua energi, bisa mempergunakan daya PLN maupun solar cell. Ini menjadi solusi apabila lahan perkebunan atau misalnya lahan pertanian itu tidak terjangkau oleh aliran PLN, seperti itu. Dari skema Equanic, ini pola pemikiran kami awal, grand design kami awal. Equanic Agri Nusantara itu mempergunakan IoT, Pagi Logic, dan mana yang nantinya kami memang berharap saat ini lagi dalam masa pengembangan itu kita juga mengembangkan sampai ke startupnya. Jadi kami membuat skema pertanian terintegrasi dari hulu hingga hilir, yang mana terkontrol oleh satu smartphone, satu handphone, atau bisa melalui laptop, dan aplikasinya alhamdulillah sudah terbangun seperti itu, yang mana di dalam sistem kami terintegrasi ke kebun atau ke greenhouse, lalu kita kirim ke data satelit dan terkoneksi ke market, lalu kita kontrol di dalam web servernya Equanic. Bisa di next? Di next. Oke. Seperti yang tadi saya jelaskan, kami melakukan sebuah uji coba berawal dari kami melihat sebuah unggahan dari Ibu Susi Pujiastuti. Saat itu Ibu Susi mencoba budidaya melon premium dengan sistem hidroponik Machida. Nah, terus kami melakukan sebuah riset. Ini teori awalnya yang kami ketahui seperti itu dari analisa metode produksi teknologi Jepang di Hokkaido, seperti itu, dengan dinamakan dengan Machida System. Oke, nah di back dulu. Oke, nah dari sistem Machida ini kami melakukan riset atau penelitian dengan sistem ATM, Bapak, mengamati, meniru, dan kami memodifikasi. Mengamati sistem di Jepang seperti apa, kami meniru dan memodifikasi dengan kesesuaian ketersediaan, terutama bahan baku, pupuk, bibit, dan pendekatan teknologi yang ada di Indonesia, seperti itu. Lalu kami membuat sketsa seperti ini dari sistem Machida yang begitu rumit, kami sederhanakan dengan penggunaan tandon seperti ini, Pak. Penggunaan tandon, mohon izin. Nah, ini mempergunakan tandon atau Nutribox yang kami katakan Nutribox. Lalu di sini ada tandon nutrisi, kita pompa, mempergunakan pompa akuarium saja, Bapak, seperti itu. Lalu si air nutrisi ini kita alirkan ke setiap planter box atau dinamakan, kita disebutnya Nutribox, seperti itu. Lalu si bibit tanaman kita taruh di atasnya dan dia akan tumbuh dengan subur. Kunci utama dari budidaya ini adalah kami merawat akar. Merawat akar, semakin akar sehat dengan proses yang baik, yaitu daun dan batang yang sehat serta manajemen nutrisi yang presisi, akan membuat sebuah output yang luar biasa. Ini yang menjadi pembeda. Kalau kita budidaya melon dengan sistem konvensional, baik hidroponik maupun pertanian di lahan perkebunan, satu pohon melon hanya bisa berbuah 1 butir, maksimal 3 butir saja. Tapi dari hasil budidaya kami, satu pohon bisa menghasilkan lebih dari 10 butir melon kualitas premium,
Seperti itu. Dan ini foto yang kebetulan di kebun uji coba kami. Dari riset yang kami lakukan pernah mendapatkan panen terbaik itu di satu pohon mendapatkan 38 butir melon dengan rata-rata bobot sekitar 2,4 kg dan kadar kemanisan di angka Brix 14 sampai 19%. Seperti itu. Ini merupakan potensi yang luar biasa karena dilihat dari marketable, bisa di next, dilihat dari marketable-nya. Satu pilot project kami di budidaya buah melon premium ini kami menganalisa usaha atau cost and benefit ratio-nya. Jika tujuan menanam untuk dikonsumsi sendiri di rumah, artinya adalah skala hobi, ini dihilangkan Pak, karena kalau skala hobi ini biayanya besar, nggak perlu. Jadi skala hobi itu atau skala pemanfaatan lahan untuk ketahanan pangan, terus peningkatan kapasitas anak-anak muda dengan memanfaatkan lahan pekarangannya, cukup ini Bapak, cukup box dengan pompa ya. Seperti itu. Cukup ya Mas? Mohon baik, paparannya masih ada banyak lagi atau dipercepat? Sudah sih Bapak, sudah. Oke. Mungkin pemaparannya seperti itu dulu, nanti bisa diperdalam ditanya jawab Bapak. Terima kasih. Oke. Mas Pak Ri atau siapa? Oh, Pak Ihsan. Ya. Kenapa melon? Oke. Pertanyaan yang cukup menarik Bapak. Ini sebetulnya pertanyaan yang saya tunggu. Kenapa harus melon? Kenapa enggak buah yang lain? Melon ini salah satu varietas buah yang sangat sulit diproduksi oleh petani konvensional Bapak. Karena tantangannya adalah buah melon ini sensitif terhadap suhu, terhadap ketersesuaian pupuk, sehingga melihat data dari Google dan Temasek yang saya pelajari Bapak, data melon, kebutuhan melon di Indonesia saat ini, petani baru mampu memproduksi hanya 35% dari kebutuhan pasar nasional. Artinya adalah di situ ada peluang pasar 65% yang bisa kita pasok. Pertanyaannya adalah ketika kami melakukan sebuah riset, waduh, repot juga kalau saya menanam melon dengan sistem konvensional yang mana satu pohon hanya menghasilkan 2-3 butir, kalau bobotnya 2 kiloan, satu pohon cuma 6 kilo. Artinya kalau saya mau target 1 ton, berapa ribu pohon yang harus saya tanam, berapa luas tanah yang harus saya sediakan, dan berapa rupiah yang harus saya keluarkan. Dengan teknologi ini semua terjawab. Karena kenapa? Dengan teknologi yang kita kembangkan ini Bapak izin, 1 pohon berbanding 20 pohon konvensional. Itu Bapak. Ya, masalahnya begini, teknologi Machida ini kan sebenarnya udah ada di Jepang. Siap. Jepangnya juga membudidayakan melon. Siap. Jadi ketika konsepnya itu ATM, amati tiru modifikasi, siap, saya tidak melihat ada modifikasi yang signifikan. Siap. Kecuali kalau misalnya tadi komoditanya diubah. Siap. Bahwa kita melihat satu teknologi gitu ya, bahwa dengan sistem yang dilakukan oleh Machida tadi, siap, tapi dengan komoditi yang kita miliki gitu. Siap. Malah tadi disampaikan bahwa melon itu sangat sulit gitu ya. Kenapa siap jadi yang sulit gitu? Siap. Ketika ini ingin dimasyarakatkan dengan pasar yang juga, saya kira pasar sih relatif ya. Kalau misalnya tadi melon 60%, yang lain juga sama karena itu benda konsumsi gitu. Baik. Ya. Di titik itu saya melihatnya. Siap. Inovasinya ada di mana ini untuk bisa dinilai? Karena kalau saya cek yang di internet, Machida itu sudah clear. Siap. Sudah selesai gitu siap ya sebagai sebuah temuan. Siap. Gitu. Oke Bapak, terima kasih. Ini mungkin salah satu pertanyaan yang sering juga Bapak kami terima, Kang bisa nggak sih dimodifikasi sistem ini ke varietas lain Bapak? Izin, saat ini kami juga di greenhouse kami lagi melakukan pengembangan Bapak untuk varietas lain, antara lain seperti kita menanam varietas sayuran dengan sistem Machida ini, dan yang kedua kita juga lagi menguji coba terong nisubi Bapak. Terong nisubi yang memang peluang ekspornya juga terbuka seperti itu. Ini kami uji coba. Nah, kami sengaja tidak meng-up itu karena terus terang itu masih dalam sebuah riset kami untuk pengembangan di berikutnya. Yang kami
sampaikan sebetulnya poinnya di sini adalah untuk lebih kepada pemberdayaan, pemanfaatan pekarangan lahan-lahan kecil. Ketika pun melon itu tidak bisa dijual, ketika melon itu pun misalnya tidak kesulitan untuk menjual, minimal bisa untuk dikonsumsi di lingkungan keluarga sendiri, Bapak. Izin seperti itu. Nah, kalau dari modifikasinya di sini, Bapak, izin memang ini alat dari modul, Pak. Ini kita merakit sendiri, Bapak. Ini dari modul ini kita merakit sendiri karena alat Machida sendiri tidak ada jualannya, Bapak. Nah, ini kebetulan juga dengan kita gabungan dengan beberapa teknik elektro yang asli memang kelahiran Kuningan, Pak. Untuk saya menciptakan modul-modul alat, mohon saya izin perkenalkan, Pak. Ini bisa dipakai di sistem hidroponik maupun konvensional, Bapak, artinya di tanah dengan sistem pembacaan suhu udara untuk memodifikasi, terus ada sensor pH, ada sensor nutrisi, seperti itu. Dan ini semua sudah terintegrasi dengan sistem aplikasi yang kita bangun, seperti itu, yang mana sistem pengontrolan, pemupukan dan lain sebagainya semuanya sudah sistem otomatis, seperti itu. Memang kalau Machidanya aja cuma seperti ininya saja, Pak. Ya, konsepnya kan kalau misalnya tadi Machida dengan lahan terbatas gitu, siap, ya, dengan teknologi yang proven gitu. Siap. Kenapa juga kita harus mengolah dengan IoT gitu? Nah, betul. Ini pertanyaan menarik, Bapak. Kenapa harus dengan IoT? IoT ini memang kita persiapkan, Pak, bagi pengusaha yang siap scale up industri. Alhamdulillah gerakan kami dari Desember 2023 saat ini kami sudah memiliki 5 binaan, Pak. 5 binaan Equanic yang terbesar justru ada di Kabupaten Bandung, Bapak. Bapak bisa kunjungan nanti, ada Jiwalupam. Di Jiwalupam Ciparai itu ada 3 greenhouse seluas 1.200 meter dengan kapasitas produksi kurang lebih sekitar 5 ton, Pak. Melon, betul, melon premium, dan itu murni mempergunakan sistem Equanic. Beliau merupakan binaan dari Equanic Agri Nusantara dan mempergunakan IoT. Itu untuk mempermudah, Bapak, operasional. Terakhir, siap. Pertanyaan saya, udah dapat izin nggak sih dari Machida? Kalau dari Machida belum, Bapak, izin. Nah, makanya kan kita meniru, Bapak, dan memodifikasi seperti itu. Cuman saya juga mohon maaf, Bapak, karena kan di dunia pertanian kami juga baru. Saya tidak sampai sedalam itu harus mengurus izin karena mungkin nanti untuk skala industri. Cuman kami kira sensor yang kami buat ini atau sistem smart farming yang kita buat ini secara duplikasi mungkin tidak menduplikasi karena kami pun tidak pernah tahu sistem Machidanya seperti apa, Bapak. Machidanya justru yang menurut saya, karena sistem itu nggak akan ada kalau Machidanya nggak ada kan. Yang itu tadi, Bapak, punten izin. Ini kita ciptakan sebetulnya hanya untuk membantu operasional operator saja, Bapak, untuk meringankan pekerja seperti itu. Maksudnya gini, kita kan harus fokus ya. Siap. Sebenarnya yang akan dijadikan bahan lomba ini si Machidanya atau si IoT-nya gitu. Dua-duanya, Bapak, izin. Kalau dua-duanya menjadi ambigu karena yang satu tidak membutuhkan IoT, yang ini IoT-nya yang akan dikembangkan. Siap. Gitu. Siap. Saya sih ngelihat mungkin kalau misalnya IoT-nya yang akan diangkat itu jauh lebih menarik. Siap, karena Bapak. si Machida ini sudah selesai, sudah tinggal ambil gitu. Siap, yang ada di Bapak, Jepang. izin. Gitu yang. Ya, siap. Terima kasih, Bapak, masukannya. Kayaknya Pak Farid udah nulis ya. Pak Kemas, silakan. Ya, singkat saja, Pak. Di sini Siap. tadi saya temukan ada kalimat IoT Fuzzy Logic. Nah, yang dimaksud Fuzzy Logic di sini apa, Pak? IoT Fuzzy Logic ini lebih kepada kita mempergunakan sistem internet yang mana mempergunakan logika berpikir seperti manusia, Bapak. Seperti itu. Jadi action dari alat ini itu seperti apa yang kita kehendaki. Misalnya ketika terjadi penurunan nutrisi, si alat akan otomatis, Bapak, dia akan membaca nilai ppm. Setelah ppm yang direncanakan itu misalnya jadwalnya di usia tanam sekian hari, ppm-nya di 800 ppm, ketika terjadi penurunan, si alat itu akan secara otomatis membuka keran nutrisi dengan dosis yang tepat, seperti itu. Nah, itu lebih kepada kepresisian untuk kadar nutrisi, suhu ruangan, kelembapan dan lain sebagainya, Bapak. Ya, jadi apakah ada algoritma Fuzzy Logic yang diterapkan atau ini hanya sekedar nama saja disebutkan Itu Fuzzy Logic? seperti kayak istilah aja sih, Pak.
istilah, betul Bapak. Iya. Iya, padahal kalau ada berarti itu kan bisa menjadi salah satu poin inovasi ya. Siap Ya, Bapak, baik, betul. Baik, terima kasih. Siap. Ya, Masjidah ini sebetulnya dipopulerkan oleh Pak Fahmi Ismail ya. Ismail Fahmi, betul. Ya. Siap. Nah, dia yang memperkenalkan ke Bu Susi gitu ya. Jadi saya lihat barusan juga di apa namanya? YouTube. Di Twitter ya. Iya. Twitter beliau membuat step by step bagaimana cara melakukan pengembangan melon. Siap. Ya. Jadi melonnya dari keunggulannya adalah satu pohon itu bisa sampai 30 sampai 40 buah ya. Butir, betul Bapak. Gitu. Nah, ini yang diterapkan di kita disebarkan oleh Anda gitu ya. Siap Bapak. Nah, ini harus dibedakan antara inovasi teknologi dengan aplikasi teknologi. Siap. Yang kita lakukan di sini adalah inovasi teknologi, yaitu teknologi tepat guna. Jadi harus ada pembeda atau kebaruan yang kita lakukan karena inovasi kan. Siap. Gitu, bukan aplikasi. Siap. Jadi saya belum menemukan inovasi atau kebaruan yang Anda lakukan gitu. Siap. Nah, tadi saya sepakat dengan juri yang lain bahwa kalau mau difokuskan di alat sini saja, Siap. itu ada beberapa inovasi sebetulnya. Siap. Jadi jangan apa ya, jangan melakukan mengklaim bahwa inovasinya adalah yang teknologi pengembangan melon itu. Siap. Itu yang pertama. Kemudian ya, fungsi IoT-nya apa sebetulnya? Fungsi utamanya? Fungsi utamanya adalah untuk mengoperasionalkan pengganti tenaga kerja Pak. Ini kan untuk skala industri Pak. Sebetulnya inovasi kami memang di sininya Pak. Seperti itu. Inovasi yang kami lakukan adalah di pengembangan IoT-nya Pak. Jadi seperti pemberian pupuk itu sudah terintegrasi lewat handphone, pengontrolan pupuk dan pengaturan suhu ruangan, kelembapan dan lain sebagainya Bapak. Seperti Nah, itu bisa dilakukan oleh operator sebetulnya kan ya? Siap. Ya, jadi jangan memaksakan suatu teknologi yang sebetulnya dengan mudah dilakukan oleh operator. Siap. Mungkin dipasang sensor gitu ya, Siap. sensor tertentu, kemudian dilakukan secara manual itu lebih mudah. Siap. Mungkin seperti itu. Tapi IoT-nya penting untuk sesuatu yang memang dibutuhkan untuk IoT itu. Siap. Dibutuhkan menggunakan IoT. Mungkin Siap, itu lebih lebih fokus gitu ya. Siap. Cukup Pak. Iya, dengan Kang Pipin ya. Siap Bapak. Beberapa juri tadi saya sepakat bahwa ada ambigu nih yang diklaim ini kurang fokus ya. Siap. Penjelasan Anda terakhir tadi adalah di sistem kontrolnya ya. Siap. Bahwa ini sebagai klaim inovasi yang Anda buat. Saya kira ada baiknya nanti dicari ya. Siap. Inovasi yang sejenis yang sudah dilakukan oleh pihak lain. Siap. Karena beberapa kali saya menjadi juri itu dari Cimahi pernah, dari Bekasi pernah, itu untuk ngeklaim hal yang sama. Jadi kalau Anda search dulu yang dilakukan oleh mereka sehingga nanti Anda bisa menemukan, oh ini yang saya buat ini yang belum dibuat oleh orang lain, sehingga ada peningkatan inovasinya, tidak mengulang apa yang sudah dilakukan oleh orang lain gitu. Siap, ya Bapak. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tadi bicara mengenai IoT, kemudian produknya adalah melon premium. Yang belum saya dapat penjelasannya itu adalah mengenai nutrisinya. Siap Bapak. Untuk aeroponik ini apakah membuat sendiri atau membeli dari vendor gitu ya? Siap. Karena dari semua alat yang Anda lakukan, yang Anda buat ini kan kunci utamanya kan ada di nutrisi kan. Betul, ya. Betul Bapak. Nah kalau nutrisinya ini bisa dibuat oleh teman-teman sendiri, ini kan berarti kan akan bisa menghemat banyak. Itu yang Siap. saya minta penjelasan Anda.
Kemudian yang ketiga, ini kan kerjasama dengan Karang Taruna ya. Siap. Juga dengan kepala desa. Di mana Posyanteknya ini peranannya? Insya Allah tahun ini Bapak. Sayang gitu loh. PMD, teman-teman PMD kan kita bicara selalu Posyantek ya, tapi nggak apa-apa dari Karang Taruna diangkat menjadi Posyantek ini, karena kita bicara mengenai TTG. Ya silahkan. Bapak, izin itu yang kita lakukan di poin modifikasi Bapak. Jadi memang sistem yang kita buat ini untuk nutrisinya Bapak, itu kita melakukan, kalau bahan bakunya Pak, itu kita ngambil dari vendor Bapak, seperti natrium, kalium, fosfor, boron dan lain sebagainya. Cuman untuk komposisinya seperti gramnya dan lain sebagainya itu kita ngeracik sendiri Bapak, izin. Dan basicnya adalah AB mix seperti itu. Jadi larutan A unsur hara, larutan B unsur hara B, cuman komposisinya aja yang kita racik sendiri Bapak. Kalau pupuknya bahkan saat ini alhamdulillah kita juga lagi mau pendekatan organik Pak, dari limbah daun kita lagi mau mencoba untuk bikin POC Pak, atau pupuk organik cair Bapak. Seperti itu. Izin. Sedikit ya, saya kira ini bagus kalau justru inovasinya di sini kan bisa menjadi premium, itu kan dari nutrisinya bukan dari IoT-nya kan. Betul, IoT-nya kan hanya mengontrol saja. Siap. Nah ini yang Anda tidak sentuh tadi dari awal gitu loh. Siap. Ini bisa menjadi inovasi bagus. Siap. Karena untuk industri sendiri, petani sendiri kan perlu informasi nutrisinya ini. Siap Bapak, ya, izin. Makasih. Memancing supaya Bapak datang ke greenhouse kami Pak. Oke, Bapak mungkin karena waktu juga sudah selesai Bapak, saya meminta waktu 60 detik saja untuk membuat sebuah impresi akhir Pak. Kami membawa sampel hasil budidaya kami yang kami petik sendiri Bapak dari binaan kami Pak. Ini salah satu binaan kita di Gerakan Tani Hantara, anak-anak muda Pak, seperti itu. Pas ini melon yang dipetik, ini wujudnya Bapak, seperti itu. Mungkin ini sedikit kenang-kenangan dari kami untuk Bapak Dewan Juri sekalian. Oke, mungkin dari kami yang bisa kami presentasikan, yang bisa kami sampaikan seperti itu. Terima kasih kepada Bapak Dewan Juri atas ilmunya dan masukannya kepada kami. Sekali lagi kami bukan meniru atau menduplikasi mengambil hak orang lain, tapi kami hanya mencoba mengembangkan dengan cara kami. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aplaus untuk peserta dari Kuningan.